Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah awal pekan lalu. Hingga kini, lebih dari 20.000 jiwa melayang akibat gempa. Kamis lalu, giliran wilayah Papua diguncang gempa. Berada di jalur gunung berapi aktif dan 3 lempeng tektonik dunia menjadikan Indonesia rawan bencana geologi. Sudahkah masyarakat mengantisipasi kondisi tersebut? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Evet, bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında. Gempa dahsyat mengguncang Turki pada Senin lalu. Getaran gempa juga dirasakan di sejumlah negara, terutama di Suriah. Tak tanggung-tanggung, akibat gempa berkekuatan 7,8 magnitudo ini, belasan ribu jiwa melayang. Sedangkan Kamis kemarin, giliran wilayah Papua di timur Indonesia diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,4. Sejauh ini dilaporkan 4 orang tewas. Ancaman bencana geologi memang masih menjadi momok bagi sejumlah negara, terutama di Indonesia. Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi gempa bumi yang kerap terjadi di Indonesia? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Sunandar selengkapnya. Ekipler de bu noktada. Evet, bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah selatan Turki Senin lalu. Pusat gempa berada di distrik Pazarcık, Provinsi Kahramanmaraş dengan kedalaman sekitar 17,9 km. Akibat gempa, ribuan bangunan rusak parah bahkan sebagian rata dengan tanah. Dahsyatnya guncangan gempa berdampak pada 10 wilayah di Turki, yakni Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakir, dan Kilis. Inilah gempa terparah yang mengguncang Turki dalam 100 tahun terakhir. Tak hanya Turki, sejumlah negara juga turut terdampak gempa yang terutama Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah selatan Turki. Hingga Sabtu kemarin, jumlah korban sudah tembus lebih dari 20.000 korban jiwa di Turki dan Suriah. Diperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena masih banyak korban yang tertimpa reruntuhan bangunan dan belum berhasil dievakuasi. Seakan berkejaran dengan waktu, proses evakuasi korban gempa berlangsung nyaris tanpa henti. Siang malam, tim SAR berjibaku menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Kondisi cuaca bersalju dengan suhu mencapai minus 4 hingga 10 derajat Celcius turut menyulitkan proses evakuasi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar di Ankara, Turki telah berhasil mengevakuasi 123 WNI terdampak gempa. Dilaporkan 2 WNI tewas akibat gempa di wilayah Kahramanmaraş, Turki. KBRI Ankara berhasil mengevakuasi 123 WNI. Dalam rombongan evakuasi tersebut juga terdapat 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Sejauh ini tercatat 1 WNI dan anaknya yang berusia 1 tahun meninggal dunia di Kahramanmaraş. Bantuan untuk korban gempa Turki terus diberdatangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia Sabtu kemarin mengirimkan 5 ton bantuan logistik mulai dari pakaian, makanan, dan selimut. Pengiriman bantuan tersebut bersamaan dengan pengiriman 100 personel tim SAR dan tim medis gabungan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dunia berduka atas tragedi yang terjadi. Lalu bagaimana tanggapan warga atas gempa di Turki dan Suriah? Sungguh sangat miris ya, sungguh sangat miris. Yang pertama, yang kedua juga turut bela sungkawa ya buat korban-korban di sana, kemudian keluarga-keluarga di sana dan negaranya semoga cepat pulih kembali sih. Ya, itu memprihatinkan ya karena banyak korban, jadi alangkah lebih baik kalau segera dikirim bantuan, baik dari Turki sendiri atau dari negara-negara lain. Semoga keluarga yang tertimpa bencana bisa bangkit kembali dengan cepat gitu pulihnya. Saya cukup prihatin ya atas kejadiannya.
Semoga bisa cepat kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Miris nggak sih ngeliat kayak gitu? Miris banget, Mas. Kenapa? Karena banyak korban jiwanya juga. Karena beberapa teman-teman saya juga di situ, jadi sangat prihatin dengan kondisinya. Semoga kita bisa memberikan bantuan dari sini. Ya prihatin ya ngelihatnya kayak udah rata semua gitu ya, kayak rumah, kayak banyak juga korban jiwa yang seharusnya bisa dikasih bantuan ya dari mana gitu. Sebagai negara yang dilewati jalur gunung berapi aktif atau Ring of Fire, Indonesia terbilang rawan dari bencana geologi. Hampir setiap tahun terjadi gempa yang memakan banyak korban. Tak hanya harta benda, namun juga nyawa. Belum lagi, Indonesia dibayang-bayangi ancaman gempa megatrust Selat Sunda yang diperkirakan kekuatannya bisa mencapai magnitudo 8,7. Sudahkah bangsa ini bersiap untuk menghadapinya? Gempa Gedung Pasha ini. Ada yang sudah mau jatuh, batu di atas. Tak hanya di Turki, masyarakat juga dikejutkan dengan guncangan gempa di Papua pada Kamis lalu. Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang pesisir Jayapura. Akibatnya, ratusan bangunan rusak terdampak gempa, termasuk gedung kampus Universitas Cendrawasih. Pada sarjana runtuh. Sejauh ini dilaporkan 4 orang meninggal dunia. Mereka adalah karyawan kafe pinggir pantai, tertimpa bangunan kafe yang runtuh akibat gempa. Evakuasi ada 7 ya, 7. Kemudian setelah dicek, nanti kami pastikan lagi ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. 3, kamu sudah makan cukup lagi. Mas goyang itu langsung roboh. Oh, goyang langsung roboh. Kita masih baru lari, pas kita hampir jatuh juga tapi langsung loncat. Sempat lompat ke pintu. Akibat gempa yang mengguncang Papua, sejumlah pasien Rumah Sakit Dok 2 Jayapura terpaksa diungsikan ke halaman rumah sakit. Hal ini terpaksa dilakukan karena gempa susulan masih terus terjadi. Gempa di Lebur Abdi, Pinuana di Sadayana, pesantren Bumi, Pinuana di Sadayana. Sebelumnya pada November 2022 lalu, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Menurut Bupati Cianjur, lebih dari 600 warganya meregang nyawa akibat gempa. Wilayah Indonesia seakan akrab dengan bencana geologi. Bukan tanpa alasan, karena Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik atau kerap disebut sebagai Ring of Fire. Wilayah perairan Nusantara diapit 3 lempeng tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Bahkan beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dibayang-bayangi gempa megatrust Selat Sunda. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa megatrust berpotensi memiliki kekuatan magnitudo 8,7. Berada di wilayah rawan gempa, tentu mitigasi bencana mutlak diperlukan. Namun, sejauh mana warga memahami potensi bahaya bencana geologi? Ya, kalau prosedurnya sih ya yang seperti kita harus jauh dari bangunan-bangunan ya, bangunan tertutup itu, atau kita keluar ke lapangan gitu. Kita kalau misalnya kita berada di tempat atau perkantoran, kita gedung kayak gitu, kita bisa keluar terlebih dahulu mencari tempat yang aman, kemudian mencari tempat yang relatif lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau di kantor mungkin biasanya pertama tenang, kalau misalnya itu di bawah kolong dulu, kalau misal sudah agak redaan dikit, kita baru turun ke bawah. Jadi tidak boleh lewat lift sih, harus lewat tangga darurat. Jadi saya cuma proteksi apabila terjadi gempa, kita ada di dalam ruangan, kemudian kita harus di dalam balik kursi ataupun meja dengan posisinya seperti apa. Nah itu harusnya sounding, dan tiap rumah juga mungkin saya juga dari sekarang bisa saya print out ya mungkin kayak gitu ya. Biar di rumah juga kalau kita nggak ada, anak-anak juga aman, kita juga bisa seenggaknya seperti itulah, jaga diri gitu. Kalau secara khusus ini kita tidak tahu persis ini sebagai masyarakat umumnya ini tadi. Paling-paling ya tahunya kalau ada gempa disuruh sembunyi di bawah meja, di bawah tempat-tempat yang terlindungi seperti itu aja masalah.
Ya, menetap di negeri yang rawan gempa bumi jelas beresiko tinggi. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan mutlak diperlukan manakala bencana terjadi. Sudah sepatutnya mitigasi bencana terus dilakukan berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri. Salam SCTV.